Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mubaidillah, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai activity based costing. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Vera Puspitasari dengan NIM 20031011015. Kedua ada Indri Dwiananti NIM 20031011019. Ketiga ada Adinda Natasha NIM 20031011021. Keempat ada Syahrani Aisyah NIM 20031011022. Yang terakhir ada Andika Nur Cahyo NIM 20031011031. Langsung saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Indri Dwiananti. Baik, di sini saya Indri Dwiananti akan menjelaskan mengenai pengertian activity based costing atau dikenal sebagai ABC. ABC didefinisikan sebagai suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tersebut, sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut. ABC menghitung biaya produk dan membebankan biaya produk dengan objek biayanya berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh sebab itu, penerapan ABC akan mendukung proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam perusahaan, misalnya keputusan harga dan proses efisiensi yang dilakukan. Penerapan ABC mengharuskan perusahaan untuk melakukan identifikasi dan perbaikan atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Walaupun ABC dikembangkan dari perusahaan manufaktur, ABC saat ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor industri, termasuk dalam bidang jasa. ABC juga dapat diterapkan seiring dengan penerapan ABM atau Activity Based Management. ABM sendiri adalah merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi dari penerapan ABC untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan tingkat profitabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ABC dan traditional costing. Pada traditional costing, biasanya seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam satu pengelompokan biaya atau cost pool. Kemudian, seluruh total biaya tersebut dialokasikan dengan satu dasar pengalokasian atau cost allocation based kepada suatu objek biaya. Pemilihan dasar pengalokasian biasanya berdasarkan hubungan sebab akibat yang paling mewakili sebagian besar biaya tidak langsung. Pada ABC, seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam beberapa pengelompokan biaya atau cost pool, sesuai dengan aktivitas masing-masing yang berhubungan. Kemudian, masing-masing kelompok biaya tersebut dihubungkan dengan masing-masing aktivitas tersebut dan dialokasikan berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan hierarki biaya dan hampir sama kegiatannya. Sedangkan untuk pemilihan dasar alokasi adalah jumlah aktivitas dalam setiap kelompok biaya tersebut. Selanjutnya yaitu hierarki biaya. Ada 4 kategori dalam pengelompokan biaya pada ABC. Yang pertama yaitu biaya untuk setiap unit atau output unit level. Adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkat pada setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Pengelompokan untuk level ini didasarkan hubungan sebab akibat dengan setiap unit yang dihasilkan. Contohnya, biaya perbaikan mesin, biaya listrik, dan biaya penyusutan mesin. Yang kedua yaitu biaya untuk setiap kelompok unit tertentu atau batch level. Adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan terkait dengan kelompok unit produk atau jasa yang dihasilkan. Pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang hubungan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contohnya, biaya pemakaian mesin. Yang ketiga yaitu biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu, atau product service sustaining level.
adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas menghasilkan suatu produk dan jasa. Pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya, biaya desain dan biaya pembuatan prototipe. Yang keempat, yang terakhir yaitu biaya untuk setiap fasilitas tertentu atau facility sustaining level adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Pengelompokan untuk level ini sulit dicari hubungan sebab akibatnya dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi atau jasa. Contohnya, biaya keamanan dan biaya kebersihan. Proses implementasi ABC. Berikut adalah tahapan penyusunan hingga implementasi ABC. Tahap 1. Memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melihat lagi seluruh keuangan perusahaan yang tersedia, terutama yang berhubungan dengan biaya atau beban, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Tahap 2. Menentukan tujuan penerapan sistem ABC. Pada tahap ini, manajemen harus memutuskan apa yang ingin dicapai oleh penerapan ABC. Apakah akan digunakan untuk mengendalikan biaya, untuk pengambilan keputusan tertentu, atau untuk mengelola aktivitas yang ada di perusahaan. Tahap 3. Menentukan aktivitas utama yang menyebabkan perusahaan pada beban tidak langsung atau overhead. Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan tinjauan atas seluruh kegiatan yang terjadi dalam bisnis tersebut. Tahap 4. Menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif atau rate per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Pada tahap ini, perusahaan akan menghitung biaya atau tarif pembebanan per unit atau rate per unit untuk setiap dasar alokasi. Tahap 5 yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Pada tahap ini, mengetahui pembebanan biaya tidak langsung dilakukan perhitungan dengan cara mengalihkan biaya pembebanan per unit dengan konsumsi sumber daya. Tahap 6, menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Setelah diketahui jumlah biaya tidak langsung atau dari proses tahap 5 tadi, kemudian ditambahkan dengan biaya langsung, maka perusahaan dapat mengetahui biaya produksi untuk setiap objek biaya. Dan yang terakhir yaitu tahap 7, menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Setelah mengetahui total biaya tersebut, maka manajemen perusahaan dapat melakukan pembebanan di perbaikan proses produksi maupun hal-hal lain yang akan meningkatkan efisiensi atau nilai tambah untuk konsumen. Contoh perhitungan biaya dengan sistem ABC. Untuk menentukan gambaran utuh proses perhitungan biaya dengan menggunakan sistem ABC, maka berikut ini disajikan tahapan proses implementasi ABC dan perbandingan dengan sistem tradisional. Tahap 1. Memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Selama ini, perusahaan menggunakan sistem pembebanan biaya overhead pabrik dengan pendekatan sistem tradisional berdasarkan jumlah jam kerja tenaga langsung, sehingga tingkat biaya overhead pabrik dihitung dengan membagi total biaya overhead pabrik dengan jumlah jam kerja langsung. Yang kedua atau tahap 2, menentukan hal-hal yang harus ada dalam sebuah sistem ABC. Tujuan dari penerapan ABC di perusahaan adalah untuk melakukan penerapan harga untuk tahap awal penerapan ABC. Manajemen memutuskan untuk melakukan pada level moderat sehingga diperlukan data tentang aktivitas perusahaan dalam jumlah yang tidak terlalu detail. Tahap 3, menentukan aktivitas utama yang menyebabkan perusahaan pada beban tidak langsung atau overhead. Manajemen melakukan penelaahan atas proses produksi dan dari hasil wawancara dengan bagian produksi dapat diketahui bahwa aktivitas dalam proses produksi terdiri atas kegiatan setup,
proses mekanisasi dengan mesin, melakukan penerimaan, melakukan pengepakan dengan proses engineering. Tahap 4, menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Yang tahap kelima, menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Yang keenam, menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Tahap 7, menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan dengan hasil perhitungan di atas. Yang selanjutnya yaitu manfaat penerapan sistem ABC. Yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi ketidakefisien yang terjadi atau dalam proses produksi, baik per departemen, per produk, ataupun per aktivitas. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik, karena perhitungan biaya atau suatu objek biaya menjadi lebih akurat. Yang ketiga yaitu membantu mengendalikan biaya, terutama biaya overhead pabrik, pada level individual dan level departemen. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem ABC. Yang pertama ada biaya produksi yang lebih akurat, baik pada industri manufaktur maupun industri jasa lainnya, khususnya jika memiliki proporsi biaya overhead pabrik yang lebih besar. Yang kedua, biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas, sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. Yang ketiga, sistem ABC mengakui bahwa aktivitas penyebab timbulnya biaya, sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik, terfokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah, yang pada akhirnya dapat melakukan efisiensi dan akhirnya menurunkan biaya. Yang keempat, sistem ABC mengakui kompleksitas dari diversitas proses produksi modern yang banyak berdasarkan transaksi atau transaction based, terutama perusahaan jasa dan manufaktur berteknologi tinggi dengan menggunakan banyak pemicu biaya atau multiple cost drivers. Yang kelima yaitu sistem ABC juga memberi perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari sistem ABC. Kelemahannya misalnya, biaya keamanan pabrik merupakan contoh dari sustaining level. Ketika membebankan hal tersebut pada objek biaya yang berupa produk, maka mungkin digunakan pendekatan yang arbiter seperti berdasarkan jumlah jam kerja, tenaga kerja, dengan alasan semakin lama proses produksi, maka membutuhkan jasa keamanan semakin besar. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan maupun kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.